Di era globalisasi, profesi petani mungkin tidak difavoritkan kaum muda, apalagi yang tinggal di perkotaan. Selain kurang diminati, melakoni pekerjaan ini juga tak mudah jika kondisi tanahnya tidak subur. Seperti di Tarakan, di utara Kalimantan. Tanah di Tarakan berupa 50% tanah lempung liat dan 50% lainnya adalah pasir. Kandungan humusnya pun hanya mencapai pH 4,2, jauh dari pH atau tingkat keasaman ideal yang seharusnya bernilai 6 atau 7. Kondisi tanah seperti ini sama sekali tidak cocok menjadi lahan pertanian. Namun keterbatasan ini tak membuat Saripudin, seorang petani di Tarakan, kehabisan akal. Ia mampu mengubah tanah gersang menjadi lahan subur. Awalnya di tahun 2008, Sarip mulai bertani. Sedikit pengetahuan tentang pertanian organik ia peroleh dari pelatihan yang digelar sebuah perusahaan migas di Tarakan. Bermodal pengetahuan ini, Sarip mulai membuat pupuk dan pestisida menggunakan bahan non-kimia. Kami dulunya sebagai petani konvensional itu sangat mengandalkan dengan pupuk-pupuk pabrikan gitu. Tapi semakin lama kelihatannya malahan tanaman kami itu semakin berkurang hasilnya. Dan kebutuhan pupuk-pupuk pabrikan itu semakin meningkat. Itu pun harganya sangat mahal. Makanya kita cari informasi di mana-mana supaya ini harus dihentikan karena lahan ini semakin gersang gitu. Proses pembuatan pupuk dan pestisida organik cukup mudah. Seperti membuat pupuk padat atau kompos ini. Sarip hanya mencampurkan kotoran sapi, rumput, dan air cucian beras. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk proses dekomposisi atau pelapukan. Setelah itu, pupuk organik ini siap digunakan. Fungsi pupuk ini untuk menyuburkan dan mengembalikan sifat fisik tanah. Untuk mengendalikan hama, Sarip juga membuat pestisida organik atau nabati. Pestisida ini dibuat dengan mencampur rumputan, daun sirsak, dan bawang putih. Semua bahan tersebut ditumbuk sampai halus, lalu dicampur air cucian beras. Setelah didiamkan selama 2 jam, pestisida nabati bisa langsung digunakan. Setelah berhasil mengolah sendiri pupuk dan pestisida organik, kini Sarip tak lagi memakai pupuk dan pestisida kimia. Lahan pertaniannya pun menjadi lebih subur. Setiap tahun, Sarip bisa panen padi sebanyak 3 kali dari sebelumnya hanya sekali setahun. Hasil panennya pun terus bertambah. Sebelumnya hanya 2 ton, kini 8 ton sekali panen. Sarip juga tak perlu mengeluarkan modal banyak untuk bercocok tanam. Dulu biasanya Sarip butuh modal 5 juta rupiah untuk menanam cabai dan membeli pupuk, dengan hasil panen sekitar 12 juta rupiah. Kini Sarip hanya butuh modal 300 ribu rupiah saja, dengan hasil panen 17 juta rupiah. Selain ramah lingkungan, tanaman yang diolah Sarip menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Pada saat kita beralih ke pertanian organik itu sangat banyak sekali manfaatnya, istilahnya banyak keuntungannya bagi kita. Karena selain keuntungan yang kita dapatkan dari tanaman kita, mungkin lingkungan juga kita kan sudah melihat lahan-lahan yang dulunya tandus, lagi gersang, itu kan kembali subur gitu. Dan itu pun kebutuhan di pertanian kami itu, kita tidak tergantung lagi sama barang-barang yang harus dibeli. Kesuksesan Sarip bertani organik ternyata diikuti Syahlan, salah satu rekan seprofesinya. Layaknya Sarip, dahulu Syahlan juga merupakan petani konvensional. Namun saat itu ia mengaku sering sakit lantaran banyak mengonsumsi tanaman dari lahan pertaniannya sendiri. Setahun berselang, kini Syahlan mengaku mendapat banyak manfaat dari pertanian organik yang dilakoninya. Yang jelas menghemat belanja, itu sudah pasti. Kemudian sedikit banyaknya kami sudah ada yang kami jual, buah-buahannya ini sudah ada yang dijual. Kemudian juga membuka pikiran kami bahwa ternyata sebenarnya kita bisa. Masih ada harapan di tengah di tengah zaman yang serba berbau kimia ini, ternyata bisa dengan sistem organik ini bisa menjadi solusi, Pak. Pertanian organik yang dilakukan Sarip adalah contoh kecil dari aksi peduli lingkungan atau kembali ke alam. Di tengah gempuran mahalnya bahan kimia untuk pertanian, Sarip dan rekannya memberi contoh. Ternyata para petani kita mampu mengolah pertanian dengan cara sederhana, namun memberi hasil yang luar biasa bagi dirinya dan lingkungan. Muhammad Syaifuddin, Tamagi Malaya melaporkan untuk NET.